memperbaiki peringkat mereka di minggu yang kedua. So masih bersama gue Red Overkill dan juga Profesor KB yang akan memandu kalian semuanya di match kelima game pertama kita. Dan terlihat slowly Ray fokus pada orange buff, tapi sejauh ini Ray akan lebih cepat lagi, diuntungkan juga dengan adanya bantuan tadi. Ya, dibantu ya. Iya, dibantu juga jadi sehingga lebih cepat pergerakannya ke arah purple buff. Dan yang pasti ini akan membuat pressure lebih besar lagi ke area bagian bawah dari arah Kisena. Mengingat dengan adanya keuntungan dari segi farming di area jungle, ini membuat pressure ke bagian XP lane bakal lebih besar lagi. Wah, ini untungnya Ziri sudah menyelesaikan wave untuk clear di early game. Sehingga hal tersebut membuat bagaimana kehadiran dari Okta tidak efektif untuk di early game-nya. Ya. Dan aku melihat bagaimana potensi dari GPX ini ketika dia berrotasi dengan menggunakan Varsha ya. Varsha-nya ini bisa jadi distraction agar nantinya dikiranya akan memberikan tekanan kepada gold lane, ternyata dia hadirnya ke arah XP lane. Iya, dan itu harus menjadi suatu PR juga dari GPX ya. Gimana mereka mengetahui dengan memberikan vision pastinya dari Kribo terutama. Tapi di bagian depan sana, terkena efek stun, Kribo nggak bisa jet kundo ke arah Okta. Dan Oktanya kembali lagi ke lane-nya, membuat di bagian gold lane cukup kesulitan seperti dari RRQ, Sena Pranata dan juga Violence. Terkena efek pressure yang cukup berat dari seorang Watt. Oh, ini benar-benar harus dibantu sih dari serangan Oktanya. Karena Okta kalau sendiri dia bakal kesulitan banget untuk ngebukain map. Takutnya ketika dia rotasi dengan menggunakan Wings by Wings dan dia terkena efek knock up atau efek stun. Sehingga nanti Wings by Wings-nya bakal ke-stop. Dan rotasi yang bagus banget dari Finzi membukakan sebuah rotasi ke arah XP lane. Jadi akan ada pertemuan Grok, Varsha versus Yuzong dan juga Lunox di early game. Dan Kribo yang mungkin mendapatkan level 4 secepat itu. Apalagi dengan The Way of Dragon. Oh, Kribo masih menahan The Way of Dragon ya. Nggak mau, soalnya nggak ada follow up damage juga di sana. Tapi Ray kehilangan cukup banyak HP dan sepertinya akan merelakan untuk turtle yang pertama ke arah RRQ Sena. Tapi Black Dragon Form Ziri menuju ke bagian belakang sana slowly. Masih bisa mengamankan turtle-nya. Don menggunakan flick out. Apakah dia bisa selamat dari kejaran Kribo? Feather Ice Strike di pop up hanya untuk memukul mundur saya dan menjadi defensif yang sangat bagus untuk Don agar bisa melakukan recall dan banyak sekali spell yang dikeluarkan. Wah, ini membuat keuntungan juga untuk kedua belah tim pastinya. Tapi di sisi lain Pranata 1v1 situations Blazing Duet hanya untuk clearing minion dan itulah yang dibutuhkan oleh Pranata. Dia Blazing Duet untuk di menit-menit awal ini ya better untuk clearing minion aja agar setidaknya mempercepat lagi untuk item-item yang dibutuhkan di mid game-nya. iya buat sekarang sih ngelihat pergerakan dari RRQ Sena mereka yang lebih diunggulkan ya. Turtle terus zone out terhadap Ray-nya. Zone out terhadap Ray-nya sebenarnya yang mahal. Berhasil loh zone out-nya loh. Iya. Terus Kribo juga keluar flicker kan. Jadi tentunya tidak akan ada pick off yang begitu instan terhadap Okta. Apalagi Oktanya juga bawa Purify di sini. Menurutku ya, walaupun battle spell-nya cukup beresiko dari Okta karena dia menggunakan satu buah Magic Worship yang tentunya akan memperlama juga farming daripada seorang Varsha. Karena Varsha ketika menggunakan Mystery Shop dia akan lebih mudah untuk mendapatkan item. Tapi dengan Purify setidaknya dia bisa menghindari ganking-ganking yang beresiko dan itu menurutku bentuk respect terhadap serangan-serangan pick off dari GPX yang begitu banyak. Apalagi dengan Chow dan ditambah dengan Petrify dari Ziri dengan menggunakan Yuzong. Ya terutama karena nggak ada Digi sih yang tadi sempat di-mention juga sama lu Be. Dimana kalau ada Digi nih mungkin bisa aja player-player dari RRQ nggak perlu bawa Purify. Tapi ya balik lagi dengan Purify ini akan lebih mengamankan mereka lagi. Dan oke, 35 detik menuju ke arah turtle yang kedua. Ray masih cukup aman sejauh ini. Permainannya benar-benar slow tempo untuk di game yang pertama. Nggak mau ada small mistake yang dilakukan juga. Ada 3 orang player yang hiding in the bus di area semak-semak tengah sana dari GPX. Okta mulai melihat juga ke bagian depan. Hanya clearing minion, energy impact juga Curse of Crow dikeluarkan. Tapi ya sejauh ini aku masih belum melihat dari GPX bisa untuk cari celah mendapatkan minimal Pranatanya. Karena dari tadi 3 orang di bagian atas, tapi ya belum dapat momennya Kribo untuk bisa nge-pick off Pranata. Ada pencurian buff sepertinya. Oh no. Dari Ray yang tidak menggunakan Retribution-nya dan kali ini akan ditukarkan dengan Turtle. Purple buff yang mungkin cukup mahal tapi Kribo tidak ada target di depan sana. Flicker pun sudah digunakan, Blazing Duet langsung jump in dengan Feather Air Strike dan bahkan ada pergerakan first blood dari Pranata. Tidak bisa dihindari lagi bagaimana serangan yang dibuatkan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Sementara itu Turtle akan ditukarkan karena slowly masih cooldown, masih 5 detik lagi sebelum adanya Retribution selanjutnya. Iya itu benar-benar bagus kalau aku lihat karena melihat Ziri pun langsung join ke team fight-nya. Kalau misalnya tadi nggak ada Black Dragon Form dari Ziri, ini RRQ Sena masih percaya diri menurut aku untuk maju lagi ke bagian depan mengingat semua playernya masih pegang spellnya. Dan ya untuk Turtle menjadi pertukaran dengan Purple Buff, ya mau nggak mau ya cari objektif sebagai kompensasinya. Dan untuk kali ini I'm of Bandit ke bagian depan sana, Kribo! Makmah masih bisa kabur, masih cukup aman sejauh ini untuk mundur ke area belakang.
Mengingat Kribo masih 70 detik lagi flickernya. Jadi kalau misalnya sampai dia sekali lagi bisa ketarik nih sama teman-teman dari RRQ Sena, ini akan membuat dirinya kehilangan nyawanya. Feather Ice Strike di bagian depan, Pranata berhasil melakukan pokingan damage ke area outer turret terlebih dahulu. Tapi Watchas dan juga flicker dari Dawn. Kribo masih bisa selamat dengan adanya Shunpo. Tapi ya mereka harus merelakan outer turret di area atas. Dan itu menjadi turret pertama yang berhasil dan juga oleh RRQ Sena. Ya itu sebuah gerakan yang mungkin tidak terduga-duga dari Dawn, apalagi dengan Watchas flickernya. Namun Kribo masih ada Shunpo untuk menghindari satu buah pergerakan dari sang batu, Grokdon. Yang tiba-tiba hadir dari bottom lane, dia benar-benar naik gunung ya ke arah top lane. Jauh banget. Dan bahkan Slowly-nya yang melakukan sebuah clear, karena udah di atas menit yang kelima mungkin. Dan itu yang membuat Slowly benar-benar secara individual dia unggul banget ketimbang Ray. Walaupun Ray tadi sempat mendapatkan satu pertukaran turtle, namun lagi dan lagi ya kita harus melihat bagaimana Ray yang kesulitan dengan perbedaan level dan benar-benar harus mengejar ketertinggalan, apalagi tadi sempat ada satu individual buff yang ternyata harus diambil oleh seorang Slowly. Perlahan-lahan sih kalau build up-nya dari gold nggak begitu beda jauh nih, Dit. Tapi bagaimana untuk dari Pranata yang farming dual lane ini loh yang nanti akan membuatkan sebuah skenario permainan yang berbeda oleh Karinyawa. Iya, kalau aku lihat sih ini benar-benar tipikal bermainnya sama sih. Mengingat dengan adanya dua hero jungle yang tank-tank ini dari kedua belah tim, ini membuat tempo permainan benar-benar lama banget. Jadi mereka nggak perlu untuk terlalu terburu-buru di area early game-nya. Dan untuk di Turtle yang ketiga, sepertinya tetap bakal ada kontes aku ngelihatnya karena ya dari Ray udah siap juga, dari Slowly pun udah mulai siap. Tapi di sisi belakang, The Wave Dragon dari Kibo, Pranata terlalu jauh seperti itu Davin, tapi Darkling Vinci masih bisa selamat dengan Battle Mirror Image ke area belakang dan Pranata pun masih cukup secure. Tapi di sisi lain dua player dari GPX sudah mulai bersiap dan Conceal yang dilakukan oleh Kribo bergerak menuju ke arah Turtle yang ketiga. Slowly di bagian depan diganggu pergerakannya oleh Ziri, tapi masih ada heavy spin dan langsung memukul mundur Slowly. Retribution berhasil didapatkan oleh Ray dan Feather Ice Strike nggak tepat karena siapapun, meskipun di sisi lain Vinci somehow tertarik dengan yang offended dari Violence dan membuat dirinya yang menjadi korban kekejaman RRQ Sena ketika mereka kehilangan turtle yang ketiga, Be. Wah, tadi aku mikirnya dengan dua turtle ini GPX untung banget, tapi karena ada pick off yang terjadi di arah Vinci, itu yang bikin teman-teman dari GPX malah rugi untuk sekarang. Bagaimana pergerakan dari mid laner yang tidak ada trade kill sama sekali, sehingga hal tersebut yang mungkin membuat akan menjadi sebuah malapetaka untuk sosok Vinci-nya, apalagi mungkin flickernya lagi cooldown. Don di sisi lain dia masih menahan flickernya dan masih belum melakukan serangan terhadap Watt karena dia kayaknya sadar betul bahwa Wattnya menggunakan Purify. Jadi ketika nanti akan ada wild charge, tentu akan ada deny terhadap satu sosok Grok yang memang memiliki efek stun yang lama banget. 1,8 detik loh. Ditambah efek knock up-nya kan, itu yang ngebuat kerepotan banget. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ada Purify di tubuh Watt, ini bisa ada chance dibalikin malah ada jawaban. Ya ada jawabannya juga, tapi sama offended Violence. Kena ke arah angin, belum tepat sasaran ke arah Ray. Meskipun kalau misalnya tadi sampai ke pick off itu Ray-nya, masih ada heavy spin di tubuh Ray. Dan The Way Out Dragon karena Dawn, kena efek airborne dan langsung dieksekusi dan begitu cepatnya oleh Ziri. Oke, poin kill pertama untuk GPX di menit yang ke-8. Cukup lama kita menantikan poin kill pertama yang akhirnya ada dari GPX. Dan mereka pun masih nggak beda terlalu jauh kalau menurut aku dari segi net worth-nya hanya beda 700 gold aja. Dan perlahan tapi pasti Watt di sisi jauh dari keberadaan Lord ini fokus untuk mendapatkan turret kedua untuk GPX. Ya sama-sama mirror untuk dari area turret, bedanya ini adalah outer dan inner. Iya. Jadi menurutku di sini RRQ Sena tetap akan jauh lebih untung, apalagi dengan perbedaan dari Pranata dan juga mungkin dari Wattnya yang kali ini sudah mulai terlihat. Pranata akan dikejar dengan hadirnya Darkening Vinci, bahkan mengeluarkan flickernya. Petrify pun sudah dikeluarkan, Black Dragon Form juga sudah dikeluarkan. Ribo mencoba untuk men-zone out sedikit, memberikan sedikit informasi apa saja yang sudah digunakan oleh teman-teman dari RRQ Sena dan sepertinya akan disengage karena purple buff akan muncul saat lagi sehingga Slowly mungkin yang lebih diunggulkan sekarang dengan level 12-nya akan mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu ketimbang nantinya GPX akan melakukan retake over terhadap Lordnya. Ya, yang pasti nunggu kehadiran Pranata terlebih dahulu sih. Ini bakal coba dikaiting-kaiting dulu aja, mengingat Violence sudah siap juga nih untuk menggunakan ambush attack-nya, tapi Kribo looking for more ke arah belakang sana, mencari celahnya, digagalkan Jet Kundo dari seorang Kribo. Tapi Lord setengah HP tersisa 16.000 dan akan segera di-reset oleh RRQ Sena, nggak mau memaksakan Lord-nya. Mengingat kehadiran Pranata yang masih membutuhkan stack terlebih dahulu. Jadi mencari momen lain, Kribo The Wave Dragon kira yang tepat. Sena apakah masih bisa ditumbangkan? I'm offended dibalikan keadaannya, Feather Ice Strike mendapatkan 2 orang player. Dan bahkan hanya ada 1 pertukaran dan triple kill dipegang oleh Okta. Oh my god.
Kompo dari Emo Bandit dan juga Fighter Ice Strike RRQ Sena membuahkan hasil sangat maksimal dan ini merupakan chance yang bagus GPX bisa fokus ke area Lord yang pertama karena udah nggak akan ada lagi kontes dilakukan oleh GPX dan itu terjadi begitu cepatnya. Padahal tadi yang diinisiasi duluan Violence tapi dia dengan Emo Bandit malah ngebalikin 3 orang player yang ter-break off dari GPX. Iya, thanks to Don sih. Dia langsung menggunakan wall charge dengan cepat dan itu langsung menumbangkan bagaimana backliner yang dimiliki sama GPX. Sehingga tidak ada serangan balasan dan hanya ada Watt saja yang menggunakan Purify. Jadi untuk bagaimana repositioning atau bahkan counter setup yang dilakukan oleh GPX mungkin tidak akan maksimal. Kribo lagi dan lagi melakukan sebuah Way of Dragon tapi menuju ke Violence dan tidak tumbang. Violence yang benar-benar membeli waktu ditukarkan dengan Kribo 1 tukar 1 dan bahkan tidak ada kerugian bagi RRQ Sena lagi dan lagi mereka harus menelan pil pahit bahwa GPX benar-benar kesulitan untuk bahkan mendapatkan 1 roamer pun. Ya bakal susah banget harusnya sejauh ini di menit yang ke-10 tapi Lord yang pertama harus berpuas aja hanya untuk memberikan pokingan damage sedikit ke arah outer turret di bagian tengah dan sepertinya masih bisa dihancurkan juga untuk RRQ Sena. Kehilangan semua outer turretnya GPX dan ya hanya sedikit saja keunggulan dari Lord yang pertama tadi ya. Tapi kalau kita lihat ini harus diantisipasi banget sih sama teman-teman GPX di mana kalau misalnya Violence yang lagi menjadi target itu ada chance untuk dibalikan keadaannya karena Don selalu bersiap untuk membackup siapapun player yang terkena efek The Way of Dragon dari GPX. Jadi ini mau nge-pick off Violence ataupun Don benar-benar menjadi problem yang besar. Harus dapetin player yang bisa langsung instant pick off agar setidaknya backup yang dilakukan akan cukup susah. Tapi di sisi lain ada Heavy Spin yang dibuka. Better Ice Strike hanya untuk melindungi saya tapi Violence masih cukup selamat. Emo Bandit masih belum ada yang tertarik dan kedua belah tim harus disengage untuk beberapa saat mengingat udah cukup banyak source skill yang dikeluarkan pada saat adanya team fight di area orange buff. Wah ini rugi banget sih, Heavy Spin dibuka, terus ada Darkening juga, Watt juga udah keluar dari Speedy Light Wheel-nya. Dan tidak ada counter setup dari RRQ Sena, hanya saja membuahkan 1 buah Feather Strike yang menurutku sangat mahal sekali. Dan untuk di posisi seperti ini kayaknya udah cukup lah cooldown-nya dari Okta. Jadi yang paling penting dari Okta adalah Purify-nya. Seberapa siap dia dengan Purify agar nanti ketika ada 1 buah The Way of Dragon dan juga Jit Kunedu dia masih bisa repositioning dengan menggunakan 1 buah Wings by Wing. Athena Shield udah dimiliki sama Kribo. Dan mungkin itu akan menjadi jawaban agar nanti di setup di area Lord-nya jadi bisa lebih power untuk menahan gempuran daripada Okta. Cuma Donnya ini sih yang bakal jadi PR karena dari tadi dia yang menjawab wall charge-nya dan dia udah punya Athena Shield. Jadi magical damage dari Vinzi tidak akan bisa maksimal ke arah Grok sang batu yang sangat luar biasa kuat di sini. Iya ini bakal susah sih buat bisa pick off Grok sih. Dan untuk saat ini ada 4 member dari RRQ Sena yang mulai bersiap juga di bagian tengah. Fokus ke inner turretnya. Semua inner turret dari GPX berhasil dihancurkan dan 20 detik menuju ke arah Lord yang kedua. Yang menurut aku ngeliatnya ini GPX masih ada chance sih buat bisa ngebalikin keadaannya ketika pada saat kontes Lord yang kedua nanti. Melihat dengan adanya cloud control dari Heavy Spin dan juga Jet Kundo dan The Way of Dragon pasti dari Kribo. Ini sih momen-momen penting di mana GPX kalau misalnya mereka bisa dapetin player backline, setidaknya Okta dulu yang menjadi target. Kribo ini bakal coba untuk di-engage di bagian depan sana. Kribo diketahui posisinya oleh Violence beradu pandang. Belum ada Emo Bandit yang dikeluarkan sejauh ini. Lord berhasil ditarik ke area bawah oleh Slowly. Menunggu kehadiran dari Don, sang penyelamat dari RRQ Sena yang lagi-lagi dengan efek wall charge ini bakal mempersulit lagi GPX bisa nge-pick off siapapun player yang tertangkap. Baik dengan The Way of Dragon ataupun dengan adanya Heavy Spin. Tapi ada Conceal Gaming dari RRQ Sena menuju ke bagian depan sana. Black Dragon belum dikeluarkan 10.000 HP dari Lordnya. Apakah Slowly bisa mendapatkannya dan Retribution Point. Tapi di sisi belakang sana Ziri harus bisa memukul mundur Okta ke arah lain. Tapi terjebak di bagian depan sana Slowly yang menjadi korban keganasan GPX. Bahkan sekarang mencoba untuk invasi. Tapi di saat yang bersamaan Lord yang kedua langsung muncul dan bergerak ke arah bagian bawah. Pranata One Last Hit terjadi BMI. Tapi lihat Wild Chance kepada 2 orang player langsung tersungkur di sana. Meskipun Don yang harus kehilangan nyawanya. Okta One Last Hit dan tershutdown oleh Vinzi. 3 player RRQ Sena kehilangan nyawa dan ini akankah menjadi one straight push oleh GPX. Melihat ke bagian depan sana Heavy Spin belum ada dari tubuh Ray. Hanya headbutt yang dia keluarkan. Masih super wave minion dan mau gak mau GPX harus pulang dulu. Melihat di bagian atas ini base turretnya bisa aja hancur nih Be. Wah momen pick off yang spektakuler ditunjukkan oleh GPX apalagi dengan Watt-nya yang free hit di arah belakang. Dan tidak ditumbangkan sama sekali. Bagaimana kehadiran dari Kari yang benar-benar powerful sekali dengan power late game-nya. Dan untuk sekarang Okta juga harus mulai memutarkan otak bagaimana cara dia untuk repositioning agar tidak bisa terzone out oleh Kribo. Untuk sekarang bahkan dari point kill jadi 7 berbanding 7. Vinzi mulai build up lagi ke arah item late game-nya Holy Crystal. By level juga kali ini sudah mendekati level yang ke-15.
Jadi benar-benar akan mendapatkan 35% magic powernya juga. Dan magic sentry sudah mulai dibuka. Sementara oh my god, Athena Shield. Untuk Watt ya. Itu dia jawaban terhadap Okta yang kita tahu sendiri. Dia bisa reach out ke arah belakang tanpa harus menghadirkan posisi yang begitu terekspos di arah depan. Iya, dengan adanya Athena Shield untuk Watt, ini Watt bisa lebih free sih untuk bisa ngasih follow up damage ke arah player-player yang ada di depannya dan terhindar dari maut dari pressure damage burst Feather Ice Strike-nya Okta. Tapi ya Violence, Okta dan juga Slowly mencari positioningnya, hiding in the bus di area powerful buff GPX. Dan mereka benar-benar menguasain jungle dari GPX. Meskipun tadi untuk Lord berhasil didapatkan oleh RRQ, tapi sama-sama kehilangan satu base turret untuk kedua belah tim. Ini menandakan masih dengan keadaan yang sama, aku bisa bilang nggak terlalu beda terlalu jauh. Meskipun lane jauh dari GPX ini yang hilang base turretnya. Dan Feather Ice Strike dibuka ke bagian bawah, Watt mengetahui keberadaannya, tapi Black Dragon Form mencoba mengalihkan keberadaan. Ada Way of Dragon ke arah Slowly, langsung terkena efek Darkening, langsung instant pick up begitu saja. Tapi di sisi belakang sana terjepit, Tonnya nggak bisa kabur kemanapun dan dua player dari RRQ berhasil di pick up. Inikah momen dari GPX mendapatkan lagi tempo permainannya, mengingat tadi dengan adanya Feather Ice Strike dibuka, itu adalah informasi yang sangat penting untuk teman-teman dari GPX biar bisa buka perang, Be. Iya, sementara kayaknya mereka bakal berfokus sama bottom lane karena Lordnya ada di bottom lane dan mereka akan menguasai bagaimana area rumputan yang ada di bawah. Magic Sentry di area bottom lane sudah digunakan, artinya mereka harus berhati-hati dari arah Kisena karena tidak akan ada informasi lagi di arah bottom lane yang nanti bisa dibuka. Sementara itu untuk sekarang sudah ada Magic Sentry di arah top lane dan ini dia yang sempat aku bahas sebelum pertandingan dimulai. Kalau mid game dari arah Kisena ini perlu diperhatikan kembali. Jangan sampai mereka malah kehilangan momentumnya dan Ziri sendiri di sini one video situation mencoba untuk bertahan. Tidak ada Black Dragon Transformation, Immortal saja yang bakal menjadi semua jawaban, tapi ternyata masih sempat untuk menggunakan satu buat Black Dragon Transformation. Langsung terbang menuju ke arah map brawl dan Lordnya akan didapatkan oleh GPX tanpa ada kompensasi pertukaran dan Winter Truncheon. Tapi gak sempat, Ziri hanya membuang waktu saja sebanyak mungkin, selama mungkin untuk bisa mendapatkan Lord secara gratis dari GPX. Ya, lihat gimana tadi Black Dragon Form buat keluar dari map. Wow, cukup lama waktu yang dibutuhkan, tapi balik lagi ya. Itu masih bisa dikejar juga, di reach juga sama Pranata dan langsung bisa pick off Pranata. Tapi suatu keuntungan lagi untuk GPX karena tadi pada saat mereka eliminasi Lordnya itu detiknya jauh dari detik minion spawn. Dimana Lord baru segera muncul dan 17 detik lagi Ziri sudah mulai siap lagi. Dan ya kalau dilihat dari segi itemnya dengan ada Athena Shield di tubuh 3 member dari GPX ini cukup banget buat bisa bertahan ketika Feather Ice Strike-nya dari Okta dibuka. Untuk kali ini Kribo bersiap di bagian depan sana, Pranata mundur dengan Battle Mirror Image ke area belakang Don. Bersiap dari sisi gelap yang nggak diketahui sama teman-teman dari GPX. Dan ini bisa menjadi malapetaka kalau misalnya GPX belum menyadarinya juga. Dan oke, Feather Ice Strike dibuka ke arah atas, Watt di sana masih bisa bertahan. Dari hampir 3 Feather Ice Strike ini dikeluarkan, dia setengki itu dengan dia Eternal Shield di tubuh Watt nih. Ya mau gimana pun itu kan item magic defense ya. Jadi serangan-serangan dalam bentuk magical damage tentu akan ke-deny. Dan Kribo sih yang harus diperhatikan, ingat dia punya flicker. Iya. Dia bakal meng-engage siapapun yang mungkin akan di-pick off. Pranata udah mulai muncul, dia berani karena dia punya Purify. BMI juga sudah digunakan menuju ke arah belakang. Dan ingat, Okta benar-benar berada dalam posisi yang sangat amat nyaman kalau di high ground. Jadi GPX harus mengajak teman-teman Ararkisna keluar dari zona nyamannya agar mungkin setidaknya melakukan teamfight di dalam area territorial jungler. Oh no, Magic Sentry dibuka. Konsil play. Halo, 4 orang di sana. Terdeteksi, Amok Bandit kedua orang player Kribo. Langsung ditarik ke arah belakang tapi heavy spin. Masih bisa menyelamatkan nyawanya. Black Dragon Form dari Ziri mencoba mencari siapapun. Belum kena, tapi lihat Watt. Seorang diri konsil ke bagian atas dan memberikan pokingan damage. Tapi lagi-lagi kedua belah tim masih cukup bagus. Disengage dan juga engage ya. Sama-sama kaget sih sebenarnya tadi kedua belah tim sih. Kalau aku bisa bilang karena pressure dari flicker offended-nya Violence ini ngebuat GPX mau nggak mau ngeluarin semua source skill yang mereka miliki. Iya, tapi bahaya loh kalau misalkan Ararkisena mau melakukan atau mau meng-extend teamfight yang tadi terjadi di dalam area jungle. Karena Oktanya keluar. Iya, karena Oktanya keluar dari zona nyamannya. Jadi itu sangat berbahaya sekali karena nanti bisa di zone out langsung. Apalagi ada Petrify dari Ziri yang bisa memicu bagaimana Purify. Satu-satunya escape ability daripada Okta. Iya. Buat sekarang Okta benar-benar dalam posisi yang sangat berbahaya sekali. Dia tidak boleh loh keluar dari area mungkin base-nya bahkan. Karena tempat ternyaman dari Okta adalah di area high ground. Kalau dia tertangkap di area jungle atau river, ini akan menjadi malapetaka tentunya bagi teman-teman dari Ararkisena. Iya, mengingat GPX kan bawa hero yang benar-benar bisa nabrak banget kan. Dan ini positioning dari Okta menjadi apa ya, key to victory menurut aku dari Ararkisena. Mengingat kalau misalnya Okta yang pick off, ini bakal susah banget sih buat bisa baik itu kontes Lordnya ataupun bisa mempertahankan semua
base dari RRQ Sena ketika Lord ini berhasil secure oleh GPX. Tapi untuk kali ini Lord langsung ditarik ke bagian depan sana oleh Ray yang udah mulai bersiap juga. Tapi di sisi lain Kribo lagi-lagi memberikan bantuan untuk memberikan vision juga kepada GPX di bagian depan. Violence masih belum ada flicker sejauh ini. Ada Blade Armor di tangan Kribo. Mempertebal lagi seorang roamer dari GPX. Tapi sepertinya Ray gak mau sesegera mungkin untuk bisa mendapatkan Lordnya. Dia cuma kiting-kiting dulu aja. Menunggu momen yang pas buat Kribo bisa dapetin satu orang player. Dan Okta ini udah kelihatan dari tadi. Ini yang menjadi problem sih kalau menurut aku untuk RRQ Sena ya. Ini terekspos dan jadi target utama. Lihat nih ya, ini Ziri pasti langsung engage ke arah bagian belakang. Dan kalau misalnya Okta nggak ada Wings by Wing ataupun Flicker Edge, tapi ada Conceal, sejauh ini Kribo engage karena Pranata dilihat karena damage-nya terlalu sakit. Masih ada Wind of Nature tapi kehilangan nyawanya, tertarik sama Planet Watt. Mencoba kabur dari Feather Ice Strike tapi Break Dragon Form. Ternyata ada Okta, dipukul mundur lagi. Tapi itu adalah momen di mana Immortal dari Pranatanya udah pecah, udah nggak punya Immortal dan juga One lagi selama kurang lebih 90 detik ke depan untuk WON-nya. Dan ini adalah momen di mana GPX bisa aja untuk memenangkan kontes Lord di menit ke-20. Wah, tapi minionnya terlalu banyak sih yang bergerak. Bahkan clearing di arah bawahnya juga bisa dihancurkan secara gratis. Hilang begitu saja. Lordnya bisa di take over untuk sekarang. Vinci sudah mulai muncul. Kribo mencoba untuk mencari target di sana dengan The Way of Dragon. Tapi kali ini masih mencoba untuk mendecoy dengan menggunakan Jet Kunedu. Wattnya di belakang, tidak memiliki lagi Purify. Feather Ice Strike pun digunakan. Mencoba untuk memberikan dealing damage karena Ray Wild Charge-nya juga sudah connect ke arah Vinci. Vinci masih punya Wind Dungeon. The Way of Dragon-nya connect tapi masih dalam keadaan immune daripada seorang Don dan Okta. Dia ditumbangkan di depan, Violence juga akan menyusul. Blessing Duet mencoba untuk mendapatkan seorang di depan sana, tapi Ray dengan Retribution yang on point berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dan lihat slowly dengan Immortal yang pecah akan menjadi orang yang selanjutnya mungkin akan ditargetkan bagi GPX. Ya, dan itu dia Unstoppable di tangan Watt. Oh my god, pertempuran yang luar biasa. Dimana untuk kali ini GPX yang berhasil secure Lordnya Tanpa Ziri. Tanpa Ziri, padahal Ziri tadi bertahan dari wave minion di atas sama di bawah. Itu banyak banget wave-nya dan kita tahu Yuzong nggak sebegitu cepatnya untuk bisa melakukan clearing minion. Tapi ini merupakan suatu hal yang sangat buruk untuk RRQ Sena. Base terbuka, Lord sudah mulai mendekat ke bagian depan. Ada barrier yang dikeluarkan tapi Ray memukul mundur Pranata ke bagian belakang dengan heavy spin. Harus kehilangan Immortalnya Ray, tapi lihat shutdown didapatkan kepada Vinci. Dan inilah dia GPX secure the game yang pertama di batch kelima kita.